Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Orientasi dan Penempatan Pegawai. Adapun pengertian dari orientasi dan penempatan pegawai yaitu orientasi adalah penyiapan karyawan baru dengan memberikan informasi dasar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya sehingga ia memahami pekerjaannya dan melaksanakan pekerjaannya dengan memuaskan. Selanjutnya penempatan pegawai yaitu proses penempatan atau pengisian lowongan atau pemindahan karyawan ke tugas atau jabatan baru yang berbeda. Sementara pengertian yang selanjutnya adalah penempatan karyawan pada tugas-tugas sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan kompetensinya dalam rangka pelaksanaan pekerjaan. Tujuan orientasi. Adapun tujuan orientasi yaitu yang pertama mempelajari prosedur pekerjaan, kemudian penjalinan hubungan dengan perusahaan, selanjutnya memberitahu peran mereka masing-masing. Adapun tujuan penempatan yaitu agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Untuk aspek-aspek program orientasi yaitu menurut Martoyo 1994 terdapat beberapa aspek orientasi. Masalah-masalah organisasional meliputi yang pertama sejarah singkat organisasi, kemudian organisasi perusahaan, kebijaksanaan dan aturan perusahaan, peraturan mengenai kedisiplinan. Untuk tahap-tahap organisasi yaitu yang pertama tahap perkenalan. Tahap perkenalan di sini di mana memperkenalkan pegawai baru mulai dari unit kerjanya sendiri sampai unit kerja besarnya dan sampai unit-unit kerja terkecil lainnya. Kemudian yang kedua, penjelasan tujuan perusahaan. Penjelasan tujuan perusahaan di sini itu menjelaskan profil perusahaan secara lengkap seperti visi, misi, nilai-nilai budaya perusahaan, dan struktur organisasi agar pegawai baru lebih mengenal perusahaan sehingga akan membangkitkan motivasi dan kemampuan dia untuk mendukung tujuan perusahaan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan di sini mulai dari kebijakan yang terkait dengan unit kerja, tempat dia bekerja, juga tentang kode etik dan peraturan perusahaan agar memperjelas hal-hal yang perlu ditaati dan dijalankan dalam memperlancar tugas kerjanya. Tahap yang keempat yaitu jalur komunikasi. Jalur komunikasi membuka jalur komunikasi agar mempermudah pegawai menyampaikan aspirasi maupun pertanyaan. Kemudian yang kelima, proses monitoring. Proses monitoring di sini pada awal bekerja sudah disosialisasikan target kerja yang harus dicapai. Perlu adanya monitor rutin akan hasil kerjanya sehingga akan membantu meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya keuntungan orientasi. Keuntungan orientasi itu meningkatkan kecocokan antara karyawan dengan organisasi, menguatkan pandangan-pandangan positif terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi. Keuntungan yang kedua yaitu tingkat retensi karyawan akan lebih tinggi jika karyawan-karyawan baru menerima orientasi yang efektif. Yang ketiga, para karyawan lebih cepat merasa sebagai bagian dari organisasi dan dapat mulai berkontribusi dalam usaha-usaha kerja organisasi. Adapun kelemahan orientasi itu untuk dapat menghindarkan kesalahan umum yang dilakukan oleh para supervisor, sebaiknya bagian kepegawaian menyediakan satu pedoman yang berisikan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh supervisor dalam orientasi tersebut. Jenis-jenis dari penempatan. Jenis-jenis dari penempatan yaitu yang pertama promosi, kemudian alih tugas,
Dan yang ketiga, demosi. Promosi yaitu pemindahan seorang pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatan jabatannya lebih tinggi, dan penghasilannya pun lebih besar. Sementara alih tugas yaitu penempatan seseorang pada tugas baru dengan tanggung jawab, jabatan, dan penghasilan yang relatif sama dengan statusnya yang lama. Kemudian demosi. Demosi adalah penurunan pangkat atau jabatan, penghasilan, dan tanggung jawab yang semakin kecil. Kendala-kendala penempatan. Itu yang pertama ketidakcocokan, kemudian yang kedua perputaran karyawan baru. Keuntungan dan kelemahan penempatan. Di sini ada beberapa keuntungan dan kelemahan dari penempatan, yaitu yang pertama meningkatkan kecocokan atau karyawan dengan organisasi, menguatkan pandangan positif terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi. Tingkat retensi karyawan akan lebih tinggi jika karyawan-karyawan baru menerima orientasi yang efektif. Para karyawan lebih cepat merasa sebagai bagian dari organisasi dan dapat mulai berkontribusi dalam usaha-usaha kerja organisasi. Adapun kelemahannya yaitu untuk dapat menghindarkan kesalahan umum yang dilakukan oleh para supervisor, sebaiknya bagian kepegawaian menyediakan satu pedoman yang berisikan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh supervisor dalam organisasi tersebut. Kemudian cara lain yang dapat dilakukan adalah body system, yaitu dengan menetapkan satu orang pekerja yang telah berpengalaman dan meminta kepadanya untuk mengajak pegawai baru tersebut. Hubungan antara orientasi dengan penempatan. Meskipun dalam promosi, transfer maupun demosi yang ditempatkan adalah para karyawan yang telah bekerja di perusahaan, namun mereka tetap perlu menjalani orientasi terkait dengan jabatan yang baru. Memang para karyawan tersebut bisa jadi sudah memahami dengan baik mengenai aspek-aspek umum perusahaan seperti strategi, kompensasi, peraturan, dan sebagainya. Namun mereka sedikit banyak pasti mengalami kecemasan terkait masalah interpersonal dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan barunya. Demikian presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan semoga apa yang telah saya presentasikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa tadi pagi saya perasaan saya Pak absen tadi Ibu? Ganti absen. Hah? Nanti di tekenan Apa ini?